太甚。主人，这要是能像花虫子呀、猴子呀、神类呀，不能走千里。名震天南呐，随便谁都可以猜一猜。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality Season keempat, yang mana ini adalah episode terbarunya, tepatnya pada episode 54 atau yang ke-178-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke sebuah tempat di mana para murid yang sedang berjaga merasakan angin yang bertiup begitu kencang. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan munculnya kapal klan Mulan. Mereka menduga kalau itu adalah penyerangan dari pasukan klan Mulan. Namun di saat kapal itu dibuka, Hanli pun keluar, yang membuat mereka semakin kebingungan sebenarnya siapakah pria tampan yang mirip seperti Mimin itu. Pada akhirnya Huang Fu dan Wei Ming pun keluar, yang membuat para penjaga menjadi lega, karena ini adalah kedatangan dari ketua aliansi mereka. Hanli bersama yang lainnya pun masuk untuk bisa beristirahat. Hong Fu memberitahu kalau permusuhan antara aliran kebenaran dan aliran iblis sudah berlangsung sangat lama. Di tengah keributan tersebut, tidak sedikit saja yang menjadi korban tak bersalah. Belum lagi aliansi 9 negara yang terus-menerus diganggu oleh orang-orang Mulan. Di tengah situasi yang sangat kacau itu, pihak yang paling menderita tetap adalah para kultivator tingkat rendah dan orang biasa. Karena itulah Hong Fu mendirikan organisasi ini demi menampung para pengungsi, sekaligus memberikan perlindungan kepada mereka. Wei Ming juga membantu Hong Fu dan menjadi wakil dari aliansi itu. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan. Dulu Hua Yuan memintanya untuk menjaga murid-muridnya. Ia mulai berpikir kalau ia bisa menyelamatkan satu orang, maka ia akan selamatkan. Jadi tidak ada salahnya jika membantu lebih banyak orang. Ia juga menganggapnya sebagai penenang hati. Selain itu, Hong Fu memiliki rekan yang berpikiran sama sepertinya. Dan begitulah tercipta aturan dan tata kelola yang baik. Ia tidak menyangka perkumpulan mereka telah sebanyak itu. Wei Ming dulu hanyalah gadis kecil dan kini mampu berdiri sendiri. Bisa terlihat kalau orang-orang di sini saatlah menghormati Hong Fu dan Wei Ming. Sesaat kemudian Hanli diminta masuk ke dalam sebuah tempat di mana Hanli sepertinya sudah tahu apa yang telah menunggunya di dalam sana. Baru saja beberapa kali melangkah, sebuah serangan langsung saja menghampirinya. Ia tidaklah menghindarinya dan terus-menerus menahan serangan itu dengan satu jari saja. Karena bagaimanapun perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh. Sosok ini tentu tidak asing bagi kita, karena ia juga merupakan rekan Hanli dari lembah Mapel Kuning. Hanya saja ia telah semakin menua. Ia adalah Song. Melihat perkembangan Hanli sangatlah membuatnya terkejut, apalagi ketika baru pertama kali menerima pesan dari Huang Fu. Melihat kondisinya yang seperti ini tentu mengejutkan Hanli. Ia pun menyapa seniornya tersebut. Baginya sifat Song sama sekali tidaklah pernah berubah. Song terlihat tidaklah bisa menahan air matanya karena temannya harus melihat kondisinya yang sekarang. Terlebih lagi mereka sudah lama tidak bertemu. Song berusaha menyembunyikan kesedihannya. Pasalnya dia itu sangatlah bangga kepada Hanli, karena wajahnya tidaklah menua, bahkan kultivasinya telah mengalami peningkatan. Ia memberikan pukulan kepada Hanli dan menganggap kalau ia sudah pernah berhadapan langsung dengan leluhur Nation Soul. Sesaat kemudian Hua Fu masuk dan memberikan teh kepada Hanli. Song sendiri tidak menduga kalau perjalanan mereka akan berbahaya. Untungnya mereka bertemu dengan Hanli, karena jika tidak, hal yang berbahaya pasti telah mereka alami. Song sangatlah sedih karena tidak bisa membantu mereka. Alasan mengapa Song terlihat tua dan kultivasinya melemah karena dulu terluka parah dalam menyelamatkan Wei Ming. Padahal dengan bakatnya itu, Song bisa dengan mudah mencapai ranah pembangunan pondasi. Hanli penasaran kemanakah tujuan mereka selanjutnya. Karena ia merasa negara Qi di utara merupakan tempat yang cocok. Terlebih lagi sekarang ia adalah tetua tertinggi di sekte awan jatuh. Mungkin ia bisa membantu mereka menemukan tempat yang aman. Wei Ming sangatlah senang dengan bantuan Hanli. Terlebih lagi aliansi Jalan Langit merupakan pilihan terbaik. Tapi saat ini mereka masihlah memiliki misi yang harus diselesaikan. Jadi perlu beberapa waktu lagi untuk bisa berangkat.
Negara Feng Yuan bercampur antara kultivator dan orang biasa. Sumber daya pun menjadi tipis. Ini bisa terlihat di benteng kota sebelumnya. Pertama dijarah oleh kultivator jahat dan diserang pula oleh orang-orang Mulan. Alhasil dari 10 orang hanya tersisa 1 saja. Meskipun begitu mereka tetap pergi membantu. Karena itu adalah misi yang sudah mereka tanamkan di diri sendiri. Han Li sangatlah mengagumi niat baik mereka. Hanya saja dia takut jika suatu hari nanti mereka itu bertemu kembali dengan penyihir Nation Soul. Hanya saja dia itu takut suatu hari nanti mereka itu bertemu kembali dengan penyihir Nation Soul dari klan Mulan. Sebenarnya di antara mereka itu ada yang akan naik ke tingkat Nation Soul, di mana itu adalah kenalan lama mereka dari sekte Yan Yu. Karena di sekte Yan Yu ada sosok gadis yang dia cintai. Wang Fu memberitahu kalau ia dengan Huo Yuan memiliki 2 orang sahabat di antara ke-7 sekte. Pertama adalah Pu Yunzi dari sekte Qingsu. Namun demi menyelamatkan Wei Miang dan Song Meng, ia telah gugur saat pertarungan besar. Sementara satunya lagi adalah Nang Gongwan dari sekte Yan Yu, yang merupakan salah satu dari sedikit orang di Tianan yang berhasil membentuk Nation Soul sebelum usia 300 tahun. Ia juga sangat membenci kejahatan, dan saat mendengar kalau Han Li dikejar oleh aliansi iblis dan hilang begitu saja, Nang Gongwan pergi sendiri ke jantung wilayah iblis demi mencarinya. Namun sepertinya mereka tidak pernah bertemu. Han Li pun mulai kembali mengingat dengan pertemuan pertamanya dengan Nang Gongwan. Tidak hanya sekali, namun mereka sudah beberapa kali bertemu. Bahkan Han Li dan Nang Gongwan sudah pernah mantap-mantap. Takdir sudah beberapa kali mempertemukan mereka. Bahkan sebenarnya Han Li bisa saja menjadi Nation Soul lebih cepat jika kultivasinya tidak diserap oleh Nang Gongwan. Pada akhirnya Han Li sadar kalau sejak awal memang tidak ada namanya Nang Gongfing. Ia hanyalah Nang Gongwan yang menyamar. 是为了救魏娘和宋萌。 南宫丸， 所以 Wafu penasaran kenapa Han Li itu tiba-tiba saja melamun. Alhasil dia pun menceritakan kalau Nang Gongwan pernah dirinya kenal. Ia sudah menerima bantuan begitu banyak darinya. Namun karena kekuatannya terlalu lemah, ia pun tidak mampu membalasnya. Saat mendengar namanya kembali, membuat Han Li merasa bersalah. Wafu membenarkan kalau Nang Gongwan itu memang sangatlah baik hati. Bahkan di saat ia telah menjadi seorang Nation Soul, Nang Gongwan tetap memberikan bantuan kepada mereka. Ia jugalah alasan mengapa mereka bisa mendirikan tempat di negara Feng Yuan. Han Li penasaran di manakah Nang Gongwan saat ini, karena dia itu akan pergi menemuinya untuk bisa membalas kebaikannya. Wei Ming memintanya untuk bergegas. Pasalnya 3 bulan lagi dia akan melakukan upacara kultivasi ganda bersama tetua Wei Lijian dari sekte transformasi kehendak. Kabar itu tentu saja mengejutkan Han Li, karena dengan kata lain Nang Gongwan itu akan segera menikah dengan Wei Lijian. Ini tentu tidak akan pernah dibiarkan olehnya. Hanya saja sekte transformasi kehendak selalu menjadi pemimpin aliansi 9 negara. Ketua sektenya adalah Wei Wuya, salah satu dari 3 besar kultivator Tianan. Wei Lijian sendiri adalah keponakan yang dia lakukan seperti anak kandung. Ia juga berhasil membentuk Nation Soul di usia kurang dari 300 tahun. Bisa dikatakan ia merupakan salah satu bakat langka di generasi muda Tianan. Mereka itu setara dari latar belakang maupun kultivasi dan bakat. Pernikahan mereka telah menjadi perbincangan di dunia kultivasi 9 negara. Kala itu mungkin berbagai kekuatan akan berkumpul dan pesta pernikahan pasti akan berlangsung dengan megah. Han Li seketika saja teringat dengan janjinya kepada Nang Gongwan kalau dia itu akan merahasiakan hubungan tersebut dan pasti akan membantunya jika Nang Gongwan dalam bahaya. Meskipun pada kala itu kekuatannya masih berada di tahap kondensasi Qi. Wei Ming menganggap Nang Gongwan sangatlah unik karena sering kali membantu mereka. Namun sekali kabar pernikahan itu tersebar, sudah hampir setengah tahun ia tidak pernah datang kemari. Bahkan dia itu tidak pernah mengirim kabar lagi. Padahal Wang Fu dan Nang Gongwan sudah berteman sangat lama, namun undangan saja tidak ia kirim kemari. Han Li sadar betul kalau Nang Gongwan memiliki harga diri yang sangat tinggi, jadi tidaklah mungkin dia menerima perjodohan begitu saja. Ia mulai berpikir yang tidak-tidak. Song sadar betul kalau Han Li tengah memikirkan banyak pertanyaan, jadi dia menyarankannya untuk pergi dan bertanya langsung kepada Nang Gongwan. Terlebih lagi sekarang ia adalah seorang kultivator Nation Soul. Di Tianan tidak ada tempat yang tak bisa dia datangi. 人说的，我会收回。以你练气，想那么多做，
怎会接受这种命？如今何处去不得呀？ Berkat perkataan Song, Han Li pun memutuskan kalau sekarang adalah saatnya pergi menemui Nanggongwan. Saat ini dia itu berada di Gunung Linglong, negara Beiling. Han Li akan segera ke sana, namun sebelum itu ia memberitahu kepada Song kalau alasan mengapa dia itu gagal mencapai pembentukan pondasi karena luka dalam yang terus menumpuk. Han Li akan memberikannya sebuah pil yang merupakan milik tetua tertinggi Zheng Tiankun dari Gunung Yumeng. Dibuat dengan air spiritual jernih, ia ingin Song meminum pil tersebut. Ia yakin dalam beberapa bulan lagi ia pasti bisa menerobos pembentukan pondasi. Song sangatlah bingung bagaimana cara ia membalas kebaikan Han Li. Han Li tidaklah mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi, Song masihlah memiliki seseorang yang ingin terus dia jaga, yang tidak bukan adalah Wei Ming. Dari kejauhan, Huang Fu hanya bisa melihat mereka saja. Ia harap Huang Yuan bisa melihat kalau sekarang muridnya itu baik-baik saja. Dan begini mereka bisa tenang. Setelah semua urusannya selesai, Han Li pun berpamitan dengan mereka karena sudah saatnya untuk bertemu dengan Nanggongwan. Ia tidak peduli jika ini adalah pernikahan sekte, namun mengapa sebagai sahabat Huang Fu selama bertahun-tahun dia itu tidak dapat undangan. Ia yakin tidak ada yang beres dalam pernikahan itu. Han Li tidak menduga kalau Nanggongwan yang kini telah menjadi seorang Nation Soul dan tertua tertinggi di suatu sekte malah tunduk dengan paksaan tersebut. Ia yakin kalau sosok di balik semua itu pasti memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ia berpikir kalau itu adalah ulah Wei Wuya, yang berpindah ke kaki Gunung Linglong, di mana ini sudah setengah bulan dari sebelumnya. Yuan Kun, pengurus gerbang luar, tertarik dengan sesuatu. Jadi dia langsung saja mengikuti hal itu, namun ada sebuah cahaya di mana itu merupakan ulah dari Han Li untuk bisa mengambil alih identitasnya. Ia tidak menduga nafsu makan Nanggongwan begitu besar. Yin Yu pun muncul untuk memberitahu kalau Yuan Kun adalah pengurus luar yang bertugas membeli kue di bawah gunung. Jika ia menyusup ke gerbang sekte, maka menyamar menjadinya adalah cara yang paling aman. Yin Yu sadar betul kalau sekte Yuan Yu sangatlah keterlaluan. Jadi dia menyarankan Han Li untuk masuk secara paksa dan melakukan penyerangan. Han Li tidak ingin membuat keributan karena harus mengamati situasi. Tapi jika memang ada hal aneh, maka dia akan memenuhi janji yang dulu pernah dia ucapkan. Ini saatlah bersemangat karena ini sama persis dengan buku yang dia baca, di mana tuannya pasti akan muncul di hadapan para kultivator Nation Soul dari 9 negara. Turun layaknya seperti dewa pedang dan tampil penuh wibawa, sambil mengatakan kalau Nanggongwan merupakan pasangan daunnya ke hadapan semua orang. Kemudian dia mengeluarkan serangga dan keranya, bahkan petir ilahi. Setelah semua itu dia pun pergi membawa Nanggongwan dengan sayap angin petir, sambil membuat semua orang kagum. Yin Yu yakin kejadian itu akan menggema di seluruh Tianan. Tapi rencana itu malah akan membuat Han Li diincar oleh semua orang. Terlebih lagi, Wei Wuya bukanlah sosok yang lembut. Ia tidak akan bisa diinjak-injak dengan mudah. Lebih baik Yin Yu itu tidak banyak membaca dongeng. 主人，我已探听清楚，欺人太甚。主人，这要是能像画虫子呀、猴子呀、神类呀，不能走千里。名震天南呐，随便谁都可以猜一猜。 Namun, Yin Yu merasa imajinasinya itu tidaklah salah. Han Li pun berencana untuk menunggu Wei Lichen pergi dari sekte dan membuatnya menghilang tanpa suara. Cara ini sangatlah kejam yang membuat Yin Yu sangatlah terkejut. Ia pun berusaha untuk menenangkan tuannya, karena imajinasinya itu tidak boleh dilakukan. Han Li tentu hanya bercanda saja. Yin Yu penasaran mengapa tuannya yang selalu berhati-hati sampai kehilangan akal seperti itu. Dia pun penasaran sosok seperti apakah Nanggongwan tersebut. Han Li tidaklah mengaku telah kehilangan akal. Ia meminta Yin Yu untuk fokus karena sekarang mereka akan melewati Gunung Linglong. Yin Yu seketika saja terdiam karena sepertinya dia itu tertarik dengan gunung tersebut. Terlebih lagi nama tempat ini adalah Linglong. Sementara itu kita dibawa ke sisi lain, tepatnya ke hadapan Nanggongwan yang tengah berkultivasi. 不知是何等人物啊！ Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di puncak Gunung Linglong, terlihat kalau Nanggongwan tengah menemui bibinya. Selain ia, kita juga diperlihatkan dengan kedatangan dari sosok tetua yang kemungkinan adalah Wei Wuya. Sementara itu, Nanggongwan tengah bersantai sambil menikmati makanannya.
Namun mungkin karena dia itu sedang bosan atau sedang merencanakan sesuatu, terlihat kalau Nang Gongwan perlahan mulai menyelinap untuk keluar. Namun dia itu malah bertemu dengan Yuan Kun yang tidak bukan adalah Han Li yang menyamar. Karena sudah bertemu dengannya, Han Li pun melepaskan penyamarannya dan menyapa Nang Gongwan. 心咒的，你做初一，在擅闯偃月宗重地。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.